Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ayo Nur Suci pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu. terima kasih ya. Oke. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Dea Aulia. Hadir, Bu. Nur Suci. Hadir, Bu. Nur Melidiani. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Jadi, sekarang Ibu mau tanya nih. Ada kalian berapa kali sih makan dalam sehari? 3, Bu. 4. Wah, ada yang 4 ya. Ada yang 5? Nggak ada, Bu. Dia kayaknya, Bu. Oke, lalu menurut kalian kenapa sih kita harus sarapan? Ada yang tahu kenapa kita harus sarapan? Supaya kuat nggak ngantuk. Oke, betul sekali. Supaya nggak ngantuk, Bu. Ya. Karena juga sudah terbiasa pagi, Bu. Bagus sekali. Bagus sekali pembiasaannya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan hari ini kita melakukan pembelajaran ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini kompetensi dasarnya, bisa dibaca juga. Jadi, dan ini indikator. Selanjutnya indikator. Dan ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu kalian dapat mendeskripsikan organ pencernaan pada manusia, lalu dapat menunjukkan nama-nama organ pencernaan manusia. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan apa aja sih fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Pertama, kita membahas tentang pengertian pencernaan pada manusia. Apa sih pencernaan pada manusia itu? Yaitu sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah melalui proses pencernaan. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih fungsi makanan? Siapa yang tahu? Langsung jawab ya. Ada yang tahu apa fungsi makanan? Fungsi makanan ya, Bu? Iya.
Sumber energi bagi tubuh. Betul sekali. Ada yang lain? Ibu rasa tidak ada. Jadi, fungsi makanan itu tidak hanya membuat kenyang ya, anak-anak. Jadi, fungsi makanan itu untuk menambah energi pada tubuh kita. Betul yang dikatakan Nur Suci tadi. Jadi, fungsi makanan itu adalah memperoleh energi. Itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke organ pencernaan pada manusia. Jadi, selain alat pencernaan, dalam tubuh juga terdapat kelenjar pencernaan. Jadi, di dalam tubuh itu, dalam sistem pencernaan manusia, ada dua yang berperan. Yang pertama organ pencernaan, dan yang satunya kelenjar pencernaan, gitu ya. Kelenjar pencernaan itu ada hati, empedu, dan kelenjar pankreas. Jadi, kelenjar pencernaan ini membantu alat-alat pencernaan dalam mencerna makanan. Apa aja sih alat-alat pencernaan? Alat-alat pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu anggap semua sudah paham ya. Selanjutnya, Ibu akan melihat sampai mana pemahaman kalian. Kita jawab sama-sama ya. Ada jawabannya apa? Pencernaan. Bagus sekali, pintar. Siap-siap. Ada yang tahu ini jawabannya apa? Paru-paru. Oh, terlewat. Terlalu lama ya. Cepet-cepet ya jawabnya. Hati dan kelenjar pankreas. Ye, betul. Selanjutnya. Ada yang tahu? Usus halus. Mulut. Yang terakhir, apa jawabannya? Ya, terlambat. Betul, Bu. Belum dibaca. Betul, Bu. Nggak apa-apa. Ini cuma untuk mengetes sampai mana pemahaman kalian terhadap pengertian dan organ-organ pencernaan manusia. Selanjutnya kita kembali ke materi ya. Sistem pencernaan. Silakan disimak videonya. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin,
dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Bobo. Jadi, dari video tersebut, ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Bu. Ya, silakan Saya Nurmeli. juga, Bu. Ya, silakan. Satu-satu ya, gantian. Bu, kenapa kita harus makan makanan yang sehat, Bu? Oke, jadi tubuh kita itu sangat perlu makanan sehat karena dari makanan sehat itu sumber energi dalam tubuh gitu. Jadi tubuh kita nggak gampang sakit karena kalau kita sembarangan dalam memilih makanan nanti bisa keracunan, perutnya sakit gitu ya. Ada lagi? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau pertanyaan saya, Bu, fungsi usus 12 jari, Bu, apakah 12 jari itu termasuk ke dalam apa tuh pencernaan? Karena kan di pencernaan kan ada usus kecil, usus besar. Nah, yang saya tanyakan tuh usus 12 jarinya, Bu. Karena saya pernah mendengar, Bu, tapi saya tidak tahu. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, fungsi usus 12 jari itu adalah sebagai penyalur. Jadi dia kayak tempat penyaluran ke usus halus. Jadi dia kayak kan kalau kerongkongan, dia itu tempat penyalurnya makanan dari mulut ke lambung kan. Nah, kalau usus 12 jari ini dia dari lambung ke usus kalau fungsi usus 12 jari ini dia dari lambung ke usus halus itu sebagai penyalur makanan. Menyalurkan makanan. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan lanjutkan ke latihan. Untuk latihannya, media kuisis. Jadi, untuk link dan kodenya, Ibu akan share ke Google Classroom masing-masing. Jadi, kalian silakan membuka Classroom-nya dan silakan bergabung. Karena tadi sudah latihan soal, sudah mengerjakan soal juga. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting.
Salah satunya dengan makan makanan yang sehat. Lalu mengetahui fungsi organ-organ pencernaan itu juga sangat penting karena karena dari kita mengetahui fungsi organ pencernaan pada manusia dapat membantu kita semua menjaga kesehatan organ-organ pencernaan manusia. Karena jika salah satu aja organ pencernaan manusia kita ada kelainan, itu dapat mengganggu proses kelancaran dalam mencerna makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Begitu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu Suci, dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Allah, berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.